Halo, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak, jelas sekali. Jelas, Pak. Jelas. Sangat jelas sekali, Pak. Oh, suara di saya. Sorry, di sayanya yang dimatiin suaranya yang baru terdengar. Oke, saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini jumlah mahasiswanya masih jauh dari setengahnya. Gimana, mau kita mulai aja? Baru 20 orang. Mau kita mulai atau gimana ini? Kalau mau kita mulai, kita mulai. Kita mulai aja ya. Baik, saudara sekalian, saya sudah membaca Cek. tugas yang dikumpulkan, sebagian besar walaupun belum semuanya. Saya mohon maaf karena keterbatasan waktu dan Anda juga mengirimkannya kebanyakan terlambat. Kemudian sesudah saya periksa, saya komentari, ada beberapa mahasiswa yang juga kemudian langsung berkomentar gitu, berdiskusi dengan saya, sehingga akhirnya satu mahasiswa itu membutuhkan waktu bermenit-menit untuk kemudian saya selesai memeriksa karena ya diskusi ya. Apa-apa. Jadi beberapa mahasiswa itu sesudah saya koreksi, dia kemudian berkomentar lagi, Pak, gini-gini gitu atau gimana. Ya, baguslah. Berarti kalian memperhatikan apa yang ditugaskan. Pertama, komentar saya adalah tadi ada beberapa temannya mengatakan pada saya belum selesai pekerjaannya. Menurut saya, mungkin hanya awal saja, nanti ke sana ke depannya Anda akan lebih mudah, datanya sudah tersedia. Mungkin apa kendalanya? Memindahkan data atau apa kendalanya? Coba ada yang bisa berpendapat? Yang belum selesai itu kira-kira apa masalahnya? Iya, Pak. Lama, Pak. Apa datanya? Kenapa bingungnya? Mindahin lama. Gimana? Siapa ini? Fikri atau? Mindahnya cukup lama sih, Pak. Butuh waktu sih memang. Menurut saya, Pak. Ya memang begini, Fikri. Saya melakukan riset di bidang dividen itu memang lama sekali. Memang memindahkan data itu dulu saya memindahkannya 3 bulan. Jadi saya memindahkan data dari laporan keuangan karena analisis saya itu 2 ya, analisis studi waktu sama analisis fundamental. Nah, karena butuh laporan keuangan, saya memindahkan dari laporan keuangan ke ke Excel. Itu butuh waktu 3 bulan. 3 bulan itu untuk sekitar 400 perusahaan. Jadi yang ada di Bursa Efek itu akhirnya yang saya masukkan itu hanya sekitar 300-an karena beberapa laporan keuangan itu tidak tersedia dalam kurun waktu yang saya rencanakan untuk teliti, ya berarti saya keluarkan itu ya. Karena saya meneliti tentang pengumuman yang juga tidak jelas pengumumannya, saya cari-cari di koran di mana itu nggak ketemu. Nah, yang lama itu dalam riset itu sebetulnya konfirmasi data. Saya sih berharapnya kalau sekedar memindahkan dari laporan keuangan ke Excel bisa lebih cepat. Tapi ya ternyata ada beberapa teman yang mungkin kurang waktu atau apa. Saya belum paham betul ya. Mungkin harus saya riset juga. Kenapa beberapa dari Anda terlambat. Ya ini tolong kameranya dinyalakan biar saya bisa lihat apakah kalian belajar atau enggak. Oke. Farhan lagi di mana itu? Kenapa pakai masker? Di toko? Di tempat kerja.
Oh, keren udah kerja. Kapan-kapan traktir saya makan atau? Ya, Pak. Kata istri saya, katanya. Harusnya saya yang traktir. Kapan-kapan kalau saya ke Jogja bilang ya, nanti saya traktir kamu. Saya senang anak yang berusaha itu, ketimbang anak yang cuma minta uang nyusahin ke orang tuanya. Oke, apa namanya? Jadi saya lihat pertama kesulitan Anda itu kok lama sekali gitu ya. Sampai ada yang mepet waktu dan udah mepet waktu pun masih bilang, Pak, saya minta maaf. Belum selesai gitu ya. Sudah nggak apa-apa. Yang penting buat saya itu usaha. Jadi saya kan guru ya. Bagi seorang guru yang penting itu adalah proses belajar. Proses belajar itu dari asalnya Anda nggak tahu jadi tahu gitu. Ya kalau kadang-kadang orang kan tingkat penguasaan ilmu berbeda, tingkat daya tangkap berbeda. Tapi bukan berarti saya memaklumi Anda tidak mengerjakan ya. Jadi usahakan mengerjakan. Nah, beberapa teman itu bahkan mengumpulkan udah lewat jam 5 tuh. Waduh, kata saya, udah lewat jam 5. Saya harus menilainya gimana? Nah, paling saya akan menilai dengan jujur aja ya. Dengan jujur itu artinya tentu ada bedanya. Mimi udah sehat nih? Ya, syukurlah. Saya ini apa suka keingetan itu sama dua anak kecil ini, Emi sama Inaya, anak kecil. Soalnya kecil sekali. Yang lain saya terus terang karena nggak pernah ketemu langsung ya, jadi suka lupa-lupa itu siapa ini siapa itu. Oke, syukurlah kalau udah sehat. Nah, selain itu saya lihat kendala Anda adalah memahami cerita saya kemarin itu. Saya sedih juga itu. Hampir setengahnya lebih itu tidak paham apa itu analisis horizontal dan tidak paham ngapain kita melakukan analisis vertikal dan horizontal itu. Bahkan ada yang WhatsApp ke saya, Pak, analisis horizontal sama vertikal itu buat apa? Perasaan udah saya jelasin itu kemarin itu. Tapi ya nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi ya. Kita ambil contoh aja sekarang nih. Ini kenapa masih ada yang belum nyalain kamera? On cam ya, peraturan di fakultas kita katanya harus nyala kameranya. Kecuali ketika saya menjelaskan untuk mengurangi kuota, Anda boleh mematikan. Tapi ketika berdiskusi seperti sekarang, tolong kameranya. Anita, oke, mulai dari Anita. Jadi, laporan keuangan Anita. Anita, laporan keuangan itu apa? Laporan yang menunjukkan tentang apa sih kinerja perusahaan dari. Kata siapa itu? Kata Anita gitu. Sinta, menurut Sinta apa tuh Sinta? Keuangan adalah? Itu Pak, catatan informasi keuangan suatu perusahaan. Oke, boleh lah. Altaf itu bacanya apa sih? Altaf Dava, bacanya apa? Altaf, Pak. Altaf, betul. Cara baca saya betul ya. Oke, Iya. neraca itu apa Altaf? Neraca apa? Neraca dalam bayangan apa sih ngomongin apa? Neraca itu Coba ini siapa? Maulana. Maulana. Neraca itu apa? Neraca. Neraca dalam bayangan kamu itu apa? Neraca itu kayak laporan tentang akun-akun yang berkaitan sama modal itu Pak, modal perusahaan. Baik itu utang atau modal sendiri atau modal pinjaman dari luar itu Pak. Oke. Yen, kamu Yen? Gimana Yen? Neraca itu apa Yen? Neraca
itu untuk mengetahui kesehatan suatu perusahaan. Oke. Alvan. Neraca itu apa ya, Pan, dalam bayangan kamu, Pan? Laporan keuangan yang terdiri dari aset lancar sama aset tidak lancar, Pak. Gitu. Fatur Hair. Ya, Pak. Gimana tuh? Apa tuh neraca itu? Bayangan kamu? Kalau menurut saya neraca itu kan keseimbangan, Pak. Nah, biasanya mencatat informasi seputar aset, kewajiban, sama aset, ekuitas, sama liabilitas itu sih. Kalau menurut saya. Jadi mungkin kalau menggunakan bahasa sendiri ya, tapi kalau misalkan di ujian nggak boleh menggunakan bahasa sendiri. Gunakan bahasa yang Anda baca di textbook ya, dikutip dari siapa. Nah, kalau menggunakan bahasa sendiri, yang Fatur Hair ini yang paling dekat nih. Jadi kalau kita mau paham laporan keuangan, kita potong-potong dulu. Laporan keuangan itu ada berapa? Yang wajib kan ada 4. Kemudian salah satunya adalah neraca. Nah, dalam bayangan Fatur Hair itu, pokoknya di neraca itu, Pak, itu keseimbangan, laporan yang menceritakan tentang keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Itu paling dekat ya. Jadi, kan kata-katanya juga neraca itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu laporan posisi keuangan. Jadi, laporan posisi keuangan yang memberikan gambaran tentang posisi aset dibandingkan dengan liabilitas atau hutang ya, dan modalnya. Kalau misalkan Al-Firijki, nama panggilannya nggak mungkin Al kan? Panggilannya apa? Itu masih di mute, masih. Al, Pak. Oh, nama panggilannya Al. Oke, boleh Al. Gini Al, kalau laporan laba rugi itu apa tuh dalam bayangan kamu? Laporan yang isinya tuh mencatat kayak penghasilannya dari perusahaannya itu, Pak. Hanya penghasilannya aja yang dicatat? Enggak sih, ada kayak bunga juga. Kok bunga sih, bukan? Apa coba? Kiva. Saya pengen manggil kamu Kiva aja. Nggak peduli orang manggil apa. Oh iya, Pak. Oke, Kiva. Nah, apa bayangannya tentang laporan laba rugi itu? Laporan laba rugi itu mencatat tentang pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Apakah dia gitu aja ya. Jadi laporan laba rugi itu sederhana aja, mencatat tentang pemasukan dan pengeluaran. Karena definisi pendapatan itu agak karena pendapatan itu didapat dari penjualan produk atau jasa. Jadi agak riskan untuk mengatakan begitu. Makanya lebih baik disebutkan pemasukan dan pengeluaran. Karena pemasukan itu bisa pemasukan dari bunga, pemasukan dari apa gitu ya. Banyak sekali pemasukan itu tuh itemnya. Nah, jadi menggunakan kata-kata yang usahakan tidak mendua arti gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Baca buku. Buku tuh banyak sekali tuh, buku tentang laporan keuangan. Saya sih begini, saya tetap khawatir tentang kemampuan Anda menyusun laporan keuangan. Jadi baca lagi buku akuntansi ya. Dulu ketika belajar akuntansi pakai buku siapa? Ada bukunya kah? Siapa? Nggak ada yang pakai buku. Selamat Sugi, siapa? Nama pengarangnya, Pak. Lupa. Dosennya siapa? Oh, dosennya Bu Citra. Oh, dosennya Bu Citra. Apa namanya? Hanya Bu Citra dosennya. Akuntansi berapa kali Bu Citra doang. Bu Citra, oke. Nah, Bu Citra mengajarkan pakai buku siapa? Ada ini Pak, Selamat Sugiri, Pak. Selamat Sugiri, Pak. Selamat Sugiri. Penerbitnya dari mana? UPPSTN IKPN. IKPN, Pak. Oke lah, saya belum baca bukunya, tapi ya saya nggak jadi masalah. Yang penting begini. Nah, di dalam buku itu tentu setiap kata kan sudah diterjemahkan ya. Neraca adalah, pemasukan adalah, pengeluaran adalah, gitu ya. Jadi tolong dibaca lagi bukunya ya.
saya khawatir ketika melihat lulusan-lulusan berikutnya kok apa namanya beberapa itu nggak mampu gitu ketika di lapangan itu nggak mampu membuat laporan keuangan. Kita memang kata saya berkali-kali bukan orang akuntansi, betul. Tapi di industri mereka nggak mau tahu. Taunya Anda sarjana keuangan, oh ada kata uang gitu. Berarti bisa dong bikin laporan keuangan gitu ya. Nah sudah ada 3 orang sebagai sampel dari 3 angkatan yang berbeda. Sesudah mereka lulus, itu kemudian mereka masih nge-WhatsApp ke saya nanya soal apa gitu. Bahkan ada yang nanya, Pak, saya bikin laporan keuangan mulainya harus dari mana? Itu kaget sekali saya. Jadi tolong dibaca lagi ya bukunya ya. Banyak diskusi dengan Bu Citra, apa yang kalian tidak paham, biar jadi paham betul gitu ya. Oke, catatan saya yang kemarin itu, yang agak menarik adalah pemahaman tentang definisi memang. Jadi Anda belum paham misalkan begini. Ada yang masih ingat nggak apa tujuannya kita melakukan analisis vertikal dan horizontal? Itu penjelasan saya di awal-awal. Yang kayak gitu kan saya ngomong di awal. Ada yang ingat tujuannya apa? Melihat apa yang pertama kali dilihat itu apa? Nggak ada. Yang dilihat pertama kali itu di dalam analisis vertikal dan horizontal adalah perbandingan antar akun. Jadi kita untuk melihat kesehatan suatu perusahaan itu dengan melihat perbandingan atau komposisi akun terhadap akun tertentu. Apakah terlalu besar atau terlalu kecil persentasenya. Kemudian untuk analisis horizontal tujuannya adalah untuk melihat bagaimana progres atau peningkatan atau penurunan kenaikan atau penurunan dari akun tertentu pada perusahaan. Jadi kita ingin melihat perusahaan kita itu membaikkah, memburukkah gitu ya. Itu pakai analisis horizontal. Kalau vertikal itu melihat apakah perusahaan kita pada tahun ini, tahun yang bersangkutan atau tahun yang sedang diteliti, sehat atau tidak. Nah, itu yang kita cari untuk analisis vertikal. Untuk analisis horizontal, kita ingin tahu apakah perubahan perusahaan kita itu pada tahun tertentu yang kita sedang teliti, apakah membaik atau menurun, membaik apa memburuk gitu ya. Jadi bukan soal naik dan turunnya, tetapi apakah kan naik itu bisa berarti buruk, hutang naik tuh buruk tuh. Tapi hutang naik juga bisa berarti bagus. Nah, pada batasan mana kita? Nah, itu yang kita pelajari. Jadi sekarang saya pengen tahu dulu nih, apa bayangan Anda? Kalimatnya apa bayangan Anda? Berarti jangan pakai definisi ya. Apa yang Anda bayangkan saja. Apa bayangan Anda tentang analisis vertikal? Aisyah, dengar suara saya? Aisyah Nailis? Aisyah? Iya. Oke, analisis vertikal itu apa dalam bayangan kamu? Membandingkan tiap akunnya, Pak. Gimana caranya? Contohnya kalau misalnya di aset itu nanti dibandingin sama total asetnya gitu, Pak. Oke. Nah, sekarang yang 50 mungkin 75% salah dari Anda itu pada analisis horizontal. Tias. Apa bayangan kamu, Tias, tentang analisis horizontal itu bagaimana sih? Tias? Halo? Tias? Nah, oke, udah nyala. Iya. Gimana, Tias? Apa? Pak, halo. Iya, Ya, Pak. ya. Wifi-nya agak error, Pak, di kosan, Pak. Halo, gimana, Pak? Kedengeran. Nah, analisis horizontal dalam bayangan Tias kayak gimana sih? Ya, ini komunikasinya Halo? kurang bagus ya. Bentar, Tias, saya ganti orang aja dulu. Halim. Lim, lihat sini. Oke. Apa bayangan kamu tentang analisis horizontal itu gimana? Itu Pak, perbandingan dari tahun
perbandingan dari tahun dengan tahun sebelumnya gitu, Pak. Oke. Meliana, analisis horizontal dalam bayangan kamu apa tuh, Meliana? Ya, Pak. Analisis Ya, itu tentang perbandingan sama tahun dasarnya itu kenaikan atau penurunannya gimana gitu, Pak? Nah, berarti bukan dengan tahun sebelumnya ya, kata Meliana. Yang benar itu bukan dengan tahun sebelumnya, tetapi dengan tahun dasar. Tahun yang dijadikan dasar tahun berapa gitu. Misalkan Anda ingin meneliti dengan tahun dasar tahun awal. Normalnya orang menjadikan tahun dasar itu tahun awal. Misalkan tahun awalnya 2015. Maka kalau Anda mau tahu analisis horizontal pada tahun 2020, maka jawabannya misalkan kita sedang mencari berapa persentase kas misalkan pada tahun 2020, maka kas 2020 dikurangi kas pada tahun 2015 dibagi dengan kas tahun 2015. Nah, beberapa dari Anda saya lihat saya belum cari tahu ya di mana salahnya. Anda kok malah bagi misalkan kas itu dengan aset. Misalkan kalau hutang lancar dengan total hutang gitu, itu bukan. Itu makan tadi ada di di analisis vertikal. Analisis horizontal itu membandingkan angka pada tahun tertentu dengan tahun dasarnya. Jadi kata saya itu kan kemarin ke sini ya. Memang contoh di buku itu contohnya dari kanan ke kiri, tapi menurut saya sih kalau misalkan itu membingungkan, buat aja contohnya Anda buat itu dari kiri ke kanan. Jadi tahun 2015, 16, 17, 18, 19, 20 begitu ya. Jadi kiri ke kanan. Kalau misalkan biar nggak bingung. Tapi Anda mau mengerjakannya seperti contoh di buku juga boleh aja, asal Anda paham. Yang penting Anda paham. Nah, untuk mengurangi kesalahan, Anis, untuk mengurangi kesalahan dalam analisis horizontal, apa dulu yang dikerjakan, Anis? Anis. Apa dulu dalam analisis horizontal yang dikerjakan apa? Kolom pertama apa dulu? Itu Pak, jumlah tahun yang mau dihitung dikurangi dengan tahun basisnya atau tahun dasar. Oke, betul ya. Jadi pertama hitung dulu selisihnya. Selisih itu bisa positif atau negatif. Jadi berbeda dengan analisis vertikal, saudara sekalian, analisis vertikal itu pasti positif. Kalau ada yang negatif, pasti ada yang salah gitu. Kecuali kalau datanya memang negatif. Makanya saya bilang tuh hati-hati menuliskan tanda kurung atau warna merah di dalam laporan keuangan di Excel. Karena warna merah itu kalau di laporan keuangan artinya negatif. Jadi cek lagi di laporan keuangan, apakah gambarnya simbolnya negatif? Enggak. Kalau negatif, tulis aja negatif deh. Enggak perlu pakai warna-warnaan ya, biar nggak salah baca. Jadi biarkan saja apa adanya. Di laporan ditulis warna apa aja, jangan dilihat. Yang dilihat itu apakah dia maknanya negatif atau positif. Nah, jadi di analisis vertikal, mungkinkah negatif? Bisa jadi, tetapi artinya laporan keuangannya negatif. Misalkan kasnya negatif gitu, walaupun masa sih ada kas negatif gitu ya. Tapi kalau ada misalkan taruhlah begitu ya, tulis saja. Nah, kemudian sesudah itu kerjakan tuh tahap kedua. Sesudah mendapatkan selisih tahun yang diteliti dengan tahun basis, tahap kedua adalah apa yang dilakukan, Salwan? Kolom kedua ngapain? Kolom kedua menghitung persentasenya, Pak. Gimana cara menghitung persentasenya? Jumlah yang telah kita peroleh tadi dibagi dengan tahun basisnya. Oke, Salwa, saran saya jangan mengatakan jumlah. Nanti ada kekeliruan ya. Alia, kira-kira apa kata yang tepat? Kalau saya bilang bukan jumlah. Harusnya apa Alia kata yang tepatnya? Alia Laili. Kemana Alia hilang? Mana Alia? Hilang ya Alia? Oh ini ada.
Oke, Ya, Alia Pak. gimana? Kata saya menggunakan kata jumlah untuk analisis horizontal itu riskan. Maka yang paling tepat apa tuh? Selisih. Oke, selisih ya. Jadi jangan menggunakan kata Iya. jumlah karena memang bukan jumlah, selisih. Selisih tahun yang diteliti dengan tahun basisnya atau tahun dasarnya. Kemudian dibagi dengan tahun dasarnya. Begitu cara ngitungnya. Nah, bagi Anda yang sudah mengerjakan dan salah, tolong diperbaiki ya. Karena malam ini kita nggak ada tugas menghitung. Jadi yang masih salah-salah tolong diperbaiki. Karena saya inginnya ini mata kuliah ini usahakan A semua. Karena mata kuliah penting. Jadi yang masih nilainya di bawah 90 perbaiki minimal 90 deh. 90 itu amin. Lumayan lah, masih ada huruf A-nya. Jadi tolong perbaiki. Nah, kalau misalkan saran saya lebih baik yang saya lupa siapa yang saya kasih nilai 95 kemarin itu? Yang pertama kirim siapa? Yang mana nggak ada orangnya. Fadila mana? Nggak masuk. Mana anaknya man? Wah, nggak ada ya. Berarti nilainya dikurangi 15 ini. Nggak boleh. Emi aja tuh dalam keadaan sakit masih masuk ya Mia. Keren. Harusnya begitu. Jadi sesakit-sakitnya kita selama masih bisa berdiri berangkat ke kampus. Ya kalau Zoom itu selama masih bisa duduk deh. Kalau nggak bisa ya tiduran. Saya kan sering juga ngajar atau memeriksa tugas mahasiswa sambil nyetir. Ya karena bisanya itu ya sudah dikerjain gitu. Daripada nggak dikerjain sama sekali kan jelek. Oke ya, jadi kesalahan Anda memahami analisis horizontal dan vertikal itu kesalahannya adalah tidak memahami definisi. Padahal saya tulis, memang di buku saya tidak saya dimiringkan, tidak diapain tuh definisinya, tapi sayangnya memang Anda tidak baca. Sinta sakit itu? Lagi nggak enak badan aja, Pak. Oke, masih PKL? Iya, Pak, masih. Ya, jaga kesehatan ya. Di tempat PKL jangan terlalu bersentuhan kontak dengan orang lain lah. Jadi jangan lupa masker apa gitu. Terus jangan lagi pakai masker, terus hidungnya gatal gitu ya. Lagi pakai masker gini, pakai masker, hidungnya gatal, garuk-garuk dulu, sama aja. Jangan ya, hati-hati ini beberapa saya lihat mukanya muka pilek. Jaga kesehatan. Oke, oh iya, saya ada cerita yang nggak enak itu. Kemarin itu kan saya ketularan dari orang lain tuh. Ada teman saya yang ditenggarai COVID, kemudian beliau stres karena otaknya terlalu panas gitu ya, demam tinggi, dia stres. Saya datang menjenguk ya untuk memberikan support lah, kata saya tenang aja, hidup itu nggak ada yang tahu itu, kalau waktunya meninggal ya meninggal saja. Kalau masih ada umur ya masih ada umur lah. Waktu itu kemudian saya jadi sakit selama sebulan, dan yang saya kaget teman saya itu sehat sekarang, alhamdulillah. Teman saya sehat, tapi sedihnya saya baru dapat kabar itu mertuanya yang meninggal ternyata kemarin itu. Jadi beliau sakit, karena sakit di rumahnya biar otaknya fresh itu, saya bilang cari tempat untuk otaknya biar agak dingin gitu. Kemudian beliau pindah ke rumah mertuanya. Nah, mungkin selama tinggal di rumah mertuanya itu ngenain ke si mertuanya. Nah, kebetulan mungkin mertuanya nggak sekuat saya. Kalau saya kan masih bisa sehat kembali nih kayak sekarang. Nah, mertuanya baru saya dapat kabar kemarin meninggal. Jadi sesudah sakit beberapa minggu nggak tahan, akhirnya meninggal. Jadi hati-hati ya. Saran saya kalau ada teman sakit biarin aja, cuekin, pura-pura nggak tahu aja. Terus kalau misalkan ada orang di kantor yang sakit, marahin, kamu ngapain sakit datang gitu ya, kalau PKL itu gitu. Kalau misalkan kamu PKL di Bank Syariah Indonesia, terus kamu lihat kepala cabangnya sakit,
Pak, lu nggak mikir gitu, sakit di rumah itu, pulang gitu. Karena nanti nularin ke kamu, gila aja. Jangan sampai sakit ya. Jadi kalau ada yang sakit, ada yang meninggal, biarin aja. Kalau udah meninggal udah waktunya, udah nggak perlu ditengok. Biarin aja ada yang ngurus gitu ya. Kalau ada yang sakit, biarin aja ada saudaranya, ada ibu bapaknya itu. Usahakan sekarang mah jaga diri dulu. Jangan cari masalah dulu ya. Baik, kita akan bicara hari ini pengantar. Jadi pengantar itu hanya filosofinya saja. Kita akan mengantarkan pada Anda pokok penting di dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, yaitu analisa rasio. Saudara sekalian, analisa vertikal dan horizontal itu data yang dilakukan itu relatif memang tidak akan berfungsi banyak selama dia tidak dilakukan analisis dalam membandingkannya dengan industri atau perusahaan sejenis di tempat lain. Nah, sementara analisis rasio itu terpaku oleh pendapat ahli tertentu atau peraturan tertentu. Misalkan pendapat ahli tertentu mengatakan analisis rasio itu harus sekian, misalkan 0, sekian gitu ya, atau berapa persen gitu. Nah, kalau analisis rasio itu sudah dinyatakan itu kalau ada di bawah itu buruk, ada di atas itu baik gitu ya. Nah, itu berbeda dengan analisis vertikal dan horizontal. Analisis vertikal dan horizontal tidak ada batasan. Tidak jelas gitu, yang baik itu seperti apa, yang bagus itu seperti apa, nggak bisa, susah. Nah, karena kesulitan-kesulitan itu, maka dibuatlah analisis rasio. Analisis rasio itu seringkali orang menyebutnya sebagai analisis fundamental. Jadi kalau orang ingin melihat keadaan sebuah perusahaan, kesehatan perusahaan, dengan cara membaca laporan keuangannya, maka itu disebut sebagai analisis fundamental. Ada satu lagi analisis teknikal. Dia semata-mata melihat harga saham. Titik sampai situ. Tidak membaca keadaan perusahaannya seperti apa itu. Jadi informasinya lebih seakan-akan bagaimana signaling teori berlaku. Nah, sementara pada analisis fundamental itu banyak teori yang berlaku. Jadi kalau Anda melakukan analisis fundamental, tidak bisa menggunakan satu teori. Karena ada kemungkinan memang bukan itu teori yang tepat. Pada analisis rasio, maka kemudian kita harus mempelajari beberapa rasio yang dianggap penting. Saya ingatkan, Anda bisa membaca buku mana saja, yang mana saja, terserah, yang penting Anda baca buku. Buat saya nggak penting Anda baca buku siapa. Makanya saya simpan Darmawan itu nomor urut terakhir tuh, nomor urut 5, saking nggak pentingnya. Jadi baca buku yang lain lebih baik. Nah, di dalam analisis rasio, jadi kalau Anda ditanya, analisis rasio itu apa? Nah, gunakan kalimat sederhana ini ya. Analisis rasio adalah analisis kuantitatif informasi yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan. Jadi yang dianalisis adalah kuantitatif informasi. Jadi angka-angka yang terkandung di dalam laporan keuangan. Maka banyak orang tuh menyebut bahwa analisis rasio adalah salah satu dari ungkapan teori signaling. Jadi manajer keuangan perusahaan seringkali berusaha membuat laporan keuangan itu terlihat baik. Kalau misalkan ada perusahaan sedang rugi, kadang-kadang dia nggak mau kelihatan rugi. Maka untuk melihat apakah perusahaan dalam keadaan rugi atau enggak, Anda juga harus memperhatikan, lihat cadangan kerugian. Jadi, perusahaan kadang-kadang ingin memberikan informasi yang positif dengan perusahaannya. Memberi sinyal positif tentang perusahaannya pada orang lain. Jadi, perusahaan itu ingin orang lain menyangka perusahaannya sehat. Nah, karena keinginan itu kemudian perusahaan memanipulasi laporan keuangan dengan cara memindahkan kerugian menjadi cadangan kerugian. Nah, jadi kerugiannya ada, masih tercatat, tapi orang kadang-kadang karena nggak baca di sebelah sana, orang nggak tahu gitu. Nah, jadi hati-hati ketika membaca laporan keuangan, karena manajer keuangan di mana-mana tentu akan bagaimana caranya agar terlihat bagus. Oke, analisis rasio digunakan mengevaluasi berbagai aspek operasi dan kinerja keuangan. Seperti ini yang pokok pentingnya. Apakah perusahaan itu efisien atau tidak?
Jadi kalau Anda ingin melihat perusahaan itu efisien atau tidak, rasio apa aja yang Anda harus hitung itu. Kemudian liquid atau tidak. Liquid itu persoalan apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajibannya atau tidak. Jadi kalau efisiensi tadi itu, apakah uang yang ada, cash yang ada, modal yang ada, mesin yang ada, aset yang ada, itu sudah digunakan maksimum belum? Nah, jadi kalau Anda ingin tahu perusahaan itu efisien atau tidak itu. Lihat apakah uang cash, modal, aset, dan seterusnya persediaan sudah digunakan maksimum enggak untuk menciptakan keuntungan. Jadi apa yang kita punya itu sudah maksimum enggak dibuat keuntungan. Jadi kalau Anda lihat ada perusahaan uangnya besar sekali, itu kemungkinan dia tidak efisien. Kenapa? Dia tidak berhasil mewujudkan uang menjadi salah satu alat produksi menghasilkan keuntungan. Oke, kalau likuiditas tadi, kalau Anda ingin tahu apakah perusahaan itu memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya, pakai rasio likuiditas. Pertanyaannya, kewajiban yang mana? Kewajiban itu kan ada kewajiban jangka pendek, ada kewajiban jangka panjang. Nah, untuk manajer keuangan tentu yang diperhatikan kewajiban jangka pendek. Kemampuan dia melakukan operasional sehari-hari ya. Nah, nanti Anda cek, mampu nggak perusahaan yang Anda teliti itu untuk membayar kebutuhan-kebutuhan jangka pendek, punya nggak duitnya? Nah, likuiditasnya adalah membandingkan antara uang yang dimiliki dengan kewajiban jangka pendek. Tapi Pak, kalau jangka pendek itu kadang-kadang menipu Pak. Jadi seakan-akan sekarang dia punya uang, tetapi di masa depan dia sebetulnya kurang Pak uangnya. Nah, oleh karena itu maka digunakan bagaimana likuiditas dia untuk jangka panjang, bagaimana kemampuan dia membayar hutang pada jangka panjang. Nah, kemudian satu lagi adalah profitabilitas. Jadi profitabilitas itu adalah menghitung apakah perusahaan memiliki kemampuan menghasilkan laba, kira-kira begitulah. Apa yang dimiliki oleh perusahaan itu berapa banyak menghasilkan laba. Kalau tadi makan efisiensinya ya, nanti saya akan perlihatkan pada Anda bagaimana membedakan efisiensi, profitabilitas, dan solvabilitas. Jadi rasio keuangan itu adalah cara yang bagus untuk menentukan apakah sebuah usaha itu baik atau tidak. Nah, Zoom-nya putus tadi, biasa 45 menit.
Baik, saudara sekalian, saya lanjutkan sambil menunggu teman-teman yang masuk ya. Jadi pada intinya, yang kita lakukan di dalam mengerjakan analisis rasio ini adalah mencari tahu rasio-rasio tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Jadi ketika kita sedang meneliti, maka tidak perlu semua rasio itu kita kerjakan. Jadi yang kita teliti apa yang itu kita kerjakan. Kan Anda mau meneliti, saya mau melakukan skripsinya Pak, penelitiannya membandingkan efisiensi pabrik-pabrik rokok Pak. Jadi saya akan mengambil judul efisiensi keuangan pabrik-pabrik rokok di Indonesia. Itu kan bagus tuh. Jadi Anda pertama cari rasio efisiensi dulu, kemudian bandingkan dengan UJT. UJT-nya bisa UJT masing-masing atau UJT secara barengan ya dalam satu grup untuk membandingkan apakah efisiensi perusahaan-perusahaan rokok itu sama atau berbeda misalnya. Atau Anda ingin membandingkan perbankan konvensional dibandingkan perbankan syariah, mana yang lebih efisien pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Itu kan penelitian bagus tuh. Terus kemudian saya ingin membandingkan tingkat likuiditas, kemampuan membayar kewajiban jangka pendek pada perusahaan-perusahaan apa yang paling penting nih, kewajiban jangka pendek itu siapa? Biasanya perusahaan-perusahahan retail. Jadi misalkan Alfa, Indomart, Jogja Department Store, terus Matahari, apa gitu ya, pokoknya perusahaan-perusahaan retail itu kan penting untuk diketahui apakah perusahaan-perusahaan itu memiliki tingkat likuiditas jangka pendek yang baik atau tidak. Jadi skripsi saya Pak adalah analisis likuiditas jangka pendek untuk perusahaan-perusahaan retail di Indonesia. Bagus, sederhana, simpel mengerjakannya, selesai, ada manfaatnya. Jadi Anda bisa mengatakan, wah ini perusahaan ini dia tidak liquid untuk jangka pendek, padahal perusahaan retail itu kan perputarannya cepat uangnya. Jadi butuh itu keberadaan uang jangka pendeknya itu. Nah, kemudian kamu ingin misalkan membandingkan ya profitabilitas perusahaan-perusahaan misalkan peternakan yang ada di luar Jawa dan dalam Pulau Jawa gitu. Jadi membandingkan profitabilitas perusahaan peternakan yang ada di luar Jawa dan Pulau Jawa. Itu kan sederhana masalahnya. Penting nggak? Penting. Jadi kalau saya punya perusahaan, punya uang, mau berinvestasi di bidang peternakan, baiknya saya di mana saya membuat peternakan itu? Apakah di luar Jawa atau di Jawa, di Pulau Jawa? Jadi begitu cara berpikirnya ya. Gunakan mata kuliah ini sebagai alat untuk belajar menghitung dulu agar ketika nanti mengerjakan skripsinya menjadi lebih paham. Masih ada yang masuk lagi ya? Nah, jadi saya tadi menyinggung tentang analisis fundamental. Analisis fundamental itu adalah metode yang mengevaluasi keamanan dalam upaya menilai intrinsiknya. Jadi apa yang terjadi di dalam gitu ya. Jadi kalau fundamental itu mempelajari segala sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan itu. Kalau misalkan kita perhatikan, tujuannya itu adalah menghasilkan nilai kuantitatif, karena dia kan perbandingan ya. Sehingga kemudian kita bisa melihat apakah harga saham yang ada di pasar itu memang senilai dengan yang harganya atau tidak. Atau biasa disebut overvalue atau undervalue. Jadi dengan tahu kita fundamental perusahaan itu, kita jadi tahu tuh. Kan kadang-kadang begini ya, harga saham itu melambung tinggi sekali, seperti Bank Syariah Indonesia sekarang kan harganya melambung. Tapi pertanyaannya, apakah aset perusahaan yang ada itu dan kemampuan perusahaan itu membuat aset itu menjadi keuntungan, tinggi enggak? Jangan-jangan harga saham yang beredar itu terlalu tinggi, kemahalan gitu. Kenapa orang kemudian kemahalannya? Karena ekspektasi. Bolehkah? Boleh. Jadi apakah BSI itu harga sahamnya terlalu tinggi? Bolehkah? Boleh. Orang kan euforia. Jadi, oh
ada sekarang nih bank digabungkan. Orang teringat ada cerita di masa lalu, Bank Mandiri itu adalah gabungan dari bank-bank biasa-biasa aja. Bank-bank kecil pemerintah yang untungnya nggak seberapa. Bank Bumi Daya, Bank Eksim, itu ya, digabungkan menjadi Bank Mandiri. Maka ketika kemudian ada ide Bank Syariah Indonesia menggabungkan bank-bank yang sudah bagus loh, Bank Syariah Mandiri, Bank dari Syariah, BNI Syariah itu kan bagus-bagus. Digabungkan, orang bayanginnya kan bank yang sudah bagus digabungkan, itu pasti akan lebih bagus. Nah, kira-kira bayangannya begitu. Nah, tetapi apakah itu over value atau tidak? Nah, ditelitinya dengan analisis fundamental. Dicek, sebetulnya aset perusahaannya berapa. Jadi kalau saham itu digabungkan total, apakah total harga saham itu sama dengan jumlah aset? Kalau misalkan melebihi, terlalu jauh nggak lebihnya? Gitu kalimatnya ya. Terlalu jauh nggak itunya? Oh Pak, nggak terlalu jauh, karena walaupun dia ada di bawah, jadi walaupun harga saham itu ada di atas harga aset atau harga buku, tapi ternyata Pak, kemampuan perusahaan menjadikan aset menjadi labanya tinggi. Berapa persen ditunjukin gitu ya. Itu yang harus dituliskan di dalam skripsi itu. Jadi yang penting itu bukan soal angkanya berapa, rasionya berapa, bukan. Tapi apa makna dari kata-kata itu, angka-angka itu. Nah, analisis rasio itu melibatkan evaluasi kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan dengan menggunakan data dari laporan terkini dan historis. Artinya terkini itu, sekarang kita lagi meneliti, berarti kan tahun 2020 ya, 2021 belum ada. Nah, kita buat analisis data 2020 berdasarkan 2019, berdasarkan 2018, berdasarkan terus, atau mungkin berdasarkan tahun basisnya yang 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian dari analisis rasio itu kita akan melihat apakah perusahaan itu berdasarkan data historisnya, berarti kita melakukan apa tuh? Kita sedang melakukan analisis horizontal, membaik atau memburuk. Jadi yang kita bandingkan tuh itu lah. Jangan cuma lihat oh rasionya segini Pak, bukan itu. Tapi pertanyaannya apakah perusahaan membaik atau memburuk? Caranya bandingkan data terkini dengan data historisnya. Atau yang kedua kata saya tadi, membandingkan kedudukan keuangan perusahaan dengan rata-rata industri. Nah, pada analisis rasio ini, Anda harus tanya tuh ke teman sektor 9 ada berapa, teman sektor 1 ada berapa. Jangan mandang kelas ya, kelas A, B, C, sektor 1 ada berapa. Tanya ke mereka, kamu kayak di kita 0,3, oh ya, gabungin semua. Jadi, misalkan Anda mengumpulkan sektor 1 jumlahnya ada 20 perusahaan. Cek 20 perusahaan rata-rata berapa. Nah, kemudian Anda jawab, apakah perusahaan Anda itu ada di bawah rata-rata atau di atas rata-rata? Kemudian buat analisis. Kalau perusahaan Anda itu ada di bawah rata-rata, so what gitu. Terus kenapa kalau ada di bawah? Apa kesimpulannya? Kalau dia ada di atas rata-rata industri, apa kesimpulannya? Itu yang penting itu apa kesimpulannya. Nah, jadi kalau Anda lihat itu, begitu caranya. Lihat data Anda dari data tahun ini dengan data tahun sebelumnya, bandingkan dengan rata-rata industri, atau kemudian Anda boleh melihat dengan cara membandingkan perkembangannya. Jadi lihat yang di industri, perkembangannya bagaimana, kita perkembangannya bagaimana. Maksud saya begini, Pak, yang saya membaik Pak, perusahaan saya, keuntungannya tahun ini 20%. Oh bangga, seneng ya. Tetapi misalkan perusahaannya perusahaan pertambangan misalkan. Pak, perusahaan saya sekarang bagus Pak, keuntungannya segitu persen. Mungkin dia nggak ngelihat Antam kan kemarin gila-gilaan tuh, untungnya 490 berapa persen gitu. Nah, jadi kalau melihat perusahaan kita, Pak, perusahaan kita memburuk Pak. Benarkah memburuk? Cek orang lain perkembangannya. Yang lain memburuk atau tidak? Oh, ternyata Pak, memang selama pandemi semua usaha di bidang makanan itu turun Pak keuntungannya. Berarti perusahaan kita tidak sedang merugi, itu sedang dalam situasi pandemi akibatnya begini ceritakan. Jadi ada ya sambungannya. Yang nomor 1 itu kata-katanya dia dibandingkan dengan dirinya sendiri. Data dengan dirinya sendiri itu terkini dan historisnya itu membaik atau memburuk. Yang kedua, bandingkan dengan rata-rata industri.
Nah, yang ketiga ini campuran. Yang ketiga itu bandingkan data kita dengan perubahan orang. Jadi bandingkan data kita dengan data orang. Data orang itu gimana sih caranya? Gini, misalkan Anda perusahaan gudang garam, teman Anda perusahaan bentul. Anda sekarang membaik atau memburuk? Kemudian tanya ke bentul teman Anda, kamu sudah melakukan analisis data historis belum? Sudah melakukan analisis data horizontal belum untuk data rasio keuangan? Sudah. Nah, tanya ke dia menaik atau menurun? Naikannya curam atau landai? Nah, jadi yang ketiga itu begitu, kan? Data analisis kita yang nomor ini nih, nomor ini. Mana ini? Saya tulis, baca nggak? Belum keluar ya? Nah, ini satu, sorry. Jadi yang nomor 1 ini yang kita lakukan, bandingkan dengan nomor 1 juga, tapi perusahaan orang lain, perusahaan teman kamu. Itulah yang nomor 3 itu. Jadi nomor 3 itu adalah membandingkan antara apa yang kita kerjakan dengan apa yang orang lain kerjakan di perusahaannya masing-masing. Paham sampai situ ya? Oke, kita sambil lanjut. Ini masih ada yang masuk-masuk. Rasio kunci itu apa sih? Rasio kunci itu rasio-rasio yang rata-rata sering kita gunakan. Tapi bukan satu-satunya dan bukan mesti dikerjakan. Itu current ratio. Current ratio itu paling sering ada di semua riset. Semua riset itu pasti ada current ratio. Ada return on equity. Ada debt equity. Jadi debt on equity, ada rasio utang dibandingkan dengan ekuitas. Itu kan paling logis ya. Kemudian orang ngomong soal bagi hasil, dividend payout ratio, itu sering orang ngomong. Kalau orang ngomong riset riset dividen, itu pasti yang dicari adalah dividend payout ratio. Kemudian ingin melihat apakah harga yang ditetapkan itu tepat atau tidak. Oh ya, itu berarti price for earning gitu ya. Jadi ini rasio-rasio kunci ini bukan berarti ini adalah rasio yang harus dilakukan untuk semua riset, bukan. Tapi rasio-rasio inilah yang sering kali muncul dalam setiap riset. Sering kali muncul bukan berarti setiap riset harus menggunakan ini, enggak. Kan misalnya kita lagi meneliti tentang kemampuan perusahaan membayar hutang. Ya ini nggak penting dong memasukkan ini buat apa? Gitu ya. Jadi masukkan data yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita ingin meneliti tentang DPR. DPR-nya bagus atau tidak. Nah, ini mungkin diakibatkan oleh yang lain. Oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Kan mungkin. Jadi besarnya dividen itu dipengaruhi oleh laba kan? Oh, dia mungkin juga dipengaruhi oleh hutang. Debt equity. Jadi kalau ada riset, Pak, saya mau meneliti bagaimana dividen dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan bagaimana komposisi hutang terhadap ekuitasnya. Maka kemudian Anda membuat penelitian ROE dan DE terhadap DPR. Selesai risetnya begitu. Ditelitilah oleh Anda. Jadi tidak mesti yang ini masuk. Nggak ada hubungannya gitu ya. Nah gitu. Tetapi hubungan-hubungan ini haruslah hubungan-hubungan yang diceritakan berdasarkan teori. Jadi harus ada teori yang menyatakan bahwa besarnya dividen dipengaruhi oleh laba, walaupun logis ya, masuk logik. Tapi kalau bisa cari dulu deh teorinya atau penelitian sebelumnya, ada nggak orang yang pernah mengatakan bahwa besarnya dividen itu dipengaruhi oleh labanya. Nah, jadi Anda tuliskan ini penelitian Darmawan misalkan tahun 19 misalkan. Yang ini penelitian Akmal tahun 18 gitu ya. Atau ini semua berdasarkan ke sini berdasarkan teori MM. Begitu caranya. Jadi rasio itu tidak perlu dikerjakan semua. Nah, untuk kelompok utama analisis rasio itu rasio likuiditas itu mengukur kemampuan melunasi hutang ya. Tadi saya sudah katakan pada rasio likuiditas itu ada current ratio, quick ratio, rasio modal kerja dan seterusnya. Ada solvabilitas. Ini adalah rasio leverage keuangan. Rasio solvabilitas itu membandingkan tingkat hutang juga, tetapi dengan aset, ekuitas dan pendapatannya untuk mengevaluasi apakah perusahaan
dapat tetap bertahan dalam jangka panjang untuk membayar utang jangka panjang dan bunga pada hutang. Solvabilitas itu. Solvabilitas itu tekanannya pada jangka panjang. Sementara likuiditas itu tekanannya pada jangka pendek. Paham sekarang? Jadi likuiditas dengan solvabilitas sama-sama bicara hutang, tapi jangkanya berbeda. Nah, pada jangka yang solvabilitas itu ada DEF. Ini jangan ditulis sebagai DER ya, nanti takutnya jadi salah. Ada DAR, Anda sering nyebutnya. Ini DAR dan DER itu mana yang kita gunakan? Hati-hati juga nih. Apa yang kita sedang teliti? Kalau ini kan utang dibanding dengan ekuitas. Lihat kalimatnya, utang dibandingkan ekuitas. Yang satu lagi utang dibandingkan dengan aset. Apa tuh bedanya kira-kira? Ada yang bisa jawab? Apa bedanya? Ada yang tahu bedanya? Apa yang kelihatan dari sana? Apa bedanya dengan DER? Kalau DER kan equity modal, sedangkan DER itu aset, Pak. Yang itu mah tuh Pipit mah kumaha kan udah diomongin tadi sama saya itu mah. Kesimpulannya apa, Pit? Yang satu ngomongin ekuitas, yang satu ngomongin aset. Kesimpulannya apa? Ayo, Pit. Apa kesimpulannya? Saya jelaskan ya. Kan begini persamaannya itu di neraca itu. Ini aset, ini modal atau ekuitas ya, ditambah liabilitas atau hutang. Berarti kalau begitu, ketika kita bicara soal rasio hutang, tanpa menghitung hutangnya nggak peduli deh. Jadi kita ingin tahu bagaimana sih kemampuan mengelola perusahaan itu dilihat dari kekayaannya secara keseluruhan, nggak peduli asal usulnya gitu ya. Pokoknya kekayaan perusahaan sekarang tuh ada berapa, mengelola hutangnya seberapa bagus sih perusahaan itu, lihatlah aset. Jadi bandingkan antara aset dengan hutangnya. Tetapi kita ketika mau membatasi, jadi ketika kita mau membatasi obrolan kemampuan perusahaan mengelola hutangnya berdasarkan kekayaannya, tetapi kekayaannya dikurangi hutangnya, hutang jangan diomongin deh. Yang diomongin hanya modalnya saja, ekuitasnya saja. Maka kita bicara tentang rasio hutang ekuitas atau debt equity ratio. Paham nggak sekarang? Jadi kalau yang kita gunakan itu aset, ini kita bicara tentang kekayaan perusahaan. Tanpa mempertimbangkan apakah sumbernya dari hutang atau dari modal pribadi perusahaan. Nah, Pak, kalau saya Pak ingin tahu kemampuan perusahaan itu, tetapi kalau hutangnya jangan dihitung deh Pak. Jadi saya pengen tahu bagaimana kekayaan perusahaan bisa dikelola dengan baik, tetapi dengan hanya mempertimbangkan uang yang ada di saku si pemilik perusahaan aja gitu. Nah, pakailah yang ini. Gitu ya. Jadi obrolannya berbeda. Nah, solvabilitas satu lagi itu tentang cakupan bunga, interest coverage ratio, kemampuan perusahaan, tetapi yang dilihat itu pada bunganya. Nah, itu gimana? Nah, boleh pakai ini. Ya, jadi pertimbangannya lihat, likuiditas itu ngomongnya jangka pendek. Lihat ada kata-katanya quick ratio, current ratio gitu ya. Rasio modal kerja itu kan jangka pendek modal kerja itu. Nah, rasio modal kerja itu biasanya dipakai untuk perusahaan-perusahaan manufaktur membuat sesuatu, itu biasanya working capital ratio. Nah, tapi ya tergantung kepentingannya, itu dia ya. Hati-hati ketika memilih rasio. Kalau profitabilitas itu ada banyak nih. Itu menunjukkan tentang bagaimana perusahaan bisa menghasilkan laba. Nah, ada berapa profitnya? Saya mau meneliti profitnya aja. Berapa return berdasarkan aset, berapa return berdasarkan equity. Itu mah pertimbangannya sama kayak tadi ya. Yang ini mah, apakah kita mau lihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba tanpa memperhitungkan hutang atau dengan memperhitungkan hutang?
Kalau dengan memperhitungkan hutang pakai aset. Kalau nggak memperhitungkan hutang, equity. Jadi kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modalnya sendiri tanpa minjem. Kira-kira begitulah kalimatnya ya. Nah, jadi pertimbangan-pertimbangan itu yang Anda harus pikir ketika mengambil rasio itu. Bukan gara-gara, Pak, saya disuruh dosennya menambah rasio, tambahin apa sama ini, return on capital employed. Emang butuh enggak gitu. Hati-hati ya. Misalkan saya mau lihat gross margin ratio gitu. Yang ditelitinya apa? Karena kita sedang meneliti, ingat, fundamental perusahaan. Jadi keadaan fundamental di perusahaan apa tuh yang terjadi? Oleh karena itu, apa yang diteliti? Baru ngomong rasio apa yang mau kita masukkan. Kalau efisiensi itu yang kata saya tadi ya, mau membandingkan efisiensi perusahaan tuh, misalkan aset turnover ratio. Bagaimana perputaran aset itu bagus atau enggak? Bagaimana inventory? Ini kata saya nih. Kalau tadi Anda mau meneliti tentang tentang perusahaan yang sifatnya retail ya. Ini nih dua variabel ini yang paling penting. Efisienkah perusahaan retail yang kita teliti? Menurut saya paling cocok itu ini. Pak, saya mau semuanya, boleh kah? Boleh. Jadi Anda meneliti tentang efisiensi perusahaan. Aset turnover ratio, pakai inventory turnover sama days sales inventory. Ya, tergantung Anda apa yang diobrolin gitu dah kira-kira. Nah, coverage ratio ini tadi sudah disinggung ya tentang bagaimana cakupan bunga atau layanan hutang. Ini adalah rasio yang juga sering diobrolkan adalah rasio prospek pasar. Itu untuk menentukan apakah mungkin diterima dari investasi untuk memprediksi apa yang terjadi tren masa depan. Jadi ini ngomonginnya biasanya ngomong tentang pasar. Pasar yang kita pilih itu sudah benarkah, salahkah, atau apakah gitu ya. Biasanya banyak ininya, agak lebar ya kalau prospek pasar itu. Kita bisa menggunakan banyak dalam ini. Saudara sekalian, jadi apa gunanya analisis rasio? Ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan itu. Pertama ini, peringatan dini. Jadi karena analisis rasio itu kata-katanya tadi adalah terkini dibandingkan dengan data historisnya, maka kita ingin memberikan peringatan dini pada perusahaan untuk apakah mungkin terjadi peningkatan atau penurunan situasi kinerja keuangan. Misalkan ada potensi peningkatan kinerja keuangan, maka apa yang harus dipikir oleh manajer keuangan kira-kira? Ada potensi bahwa perusahaan akan meningkat di masa depan. Maka di dalam benak manajer keuangan, apa yang harus dipikirkan? Emi, mikir Mi. Apa yang harus dipikirkan oleh perusahaan ketika ada potensi peningkatan kinerja keuangan? Mungkin bagaimana Aduh, suaranya kurang bagus. Inayah. Ya, Pak. Apa yang harus dilakukan kalau Inayah menjadi manajer keuangan di perusahaan yang kemudian staf Inayah bilang begini, Bu, saya ini mau ngasih peringatan dini untuk potensi peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa depan atas dasar ini. Apa yang Inayah pikirkan sekarang begitu dapat peringatan dari anak buahnya? Akan mengelola uang. Jadi uangnya itu nanti berbut gitu Pak, nanti bisa diinvestasikan juga Pak. Bukan. Perusahaan juga. Bukan gitu. Irfan. Anak buah Irfan bilang, Pak, kemungkinan tahun-tahun depan, selama 5 tahun ke depan itu akan ada peningkatan kinerja keuangan. Apa yang ada dalam pikiran Irfan sekarang sebagai manajer keuangan? Itu berarti yang pertama itu efisiensi dulu Pak, biar kalau misalnya peningkat itu biar mudah lagi itu gimana Pak hasilnya labanya. Terus ngapain lagi? Itu dulu sih pikiran. Milenia, apa yang ada dalam pikiran milenia kira-kira? perluasan perusahaan, Pak? Ya, justru anak buahnya bilang bahwa perusahaannya itu akan meningkat kinerjanya itu.
Nah, apa yang ada dalam pikiran Vilenia sekarang sebagai manajer keuangan? Manajer keuangan loh ya. Nggak ada ide? Sama kayak Rara tadi sih Pak, mengelola terus habis itu diinvestasikan lagi. Milenia, kalau bicara sama saya, nggak boleh ngomong, oh itu Pak sama dengan teman saya tadi, nggak boleh ngomong gitu. Anda harus unik, kata saya kemarin ya, unik, berbeda. Agar ketika Anda masuk ke industri, orang akan memandang Anda unik dan berbeda dan kemudian meng-hire Anda menjadi pegawai. Kalau Anda pegawai yang sama saja dengan yang lain, terus kenapa orang harus memanggil Anda untuk jadi pegawai? Jadi nanti kalau nanti wawancara kerja, usahakan pikiran kita tuh seunik mungkin. Caranya baca yang banyak ya. Baca majalah, koran, apa aja deh yang ada itu. Gini, kalau staf Anda mengatakan ada kemungkinan peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa depan, maka yang Anda hanya pertama kali tanya ke bagian treasury, ke bagian apa, bendahara ya, kata-katanya ada banyak ya, ada treasury, ada bendahara, ada apalah gitu ya. Tanya ke manajer treasury Anda, kita punya modal yang cukup nggak kalau produksi meningkat di masa depan? Kemudian, wah Pak, modal kita kalau misalkan ada peningkatan produksi, kurang Pak modal. Maka Anda harus memikirkan di kepala Anda, apakah Anda akan jual saham untuk mendapatkan modal tambahan, atau Anda akan minta modal tambahan dari pemilik perusahaan. Itu yang harus dipikirkan oleh Anda. Kemudian Anda juga harus melakukan komunikasi dengan bagian sumber daya manusia. Tanya ke manajer SDM. Ini staf saya mengatakan bahwa kita akan meningkatkan, akan ada peningkatan kinerja keuangan perusahaan 5 tahun ke depan. Nah, apakah di SDM itu sudah memikirkan itu? Berapa penambahan jumlah pegawai yang dibutuhkan ketika produksi misalkan meningkat? Kemudian Anda tanya ke bagian persediaan barang. Ini peningkatan, akan ada peningkatan permintaan barang dari konsumen sekitar segini. Persediaan kira-kira bisa memenuhi nggak? Supplier ada nggak? Suppliernya mampu nggak? Gitu ya. Jadi manajer keuangan itu adalah tulang punggung betul di dalam perusahaan. Dia yang tahu data itu dia. Yang punya data orang akuntansi, tapi yang punya ide di kepala tentang apa harus di masa depan perusahaan itu orang manajer keuangan. Jadi harus luas cara berpikirnya. Nah, tanya gitu. Kalau penurunan misalkan, ini akan nurun nih kinerja, maka Anda harus cek betul di masa depan ketika ada penurunan kinerja, pertama cari tahu dulu kenapa dia turun. Karena kualitas itu Pak, orang banyak retur misalkan ya. Banyak retur Pak pada kemarin-kemarin, tanya ke bagian produksi. Bagian produksi ini banyak retur, apa masalahnya? Di mana masalahnya? Kenapa produksi kita kok banyak retur? Kata bagian produksi, wah Pak, ini SDM kita sekarang jelek sekali Pak. Yang kemarin SDM kita itu banyak yang resign, SDM yang tersisa itu harus dilatih. Tanya bagian pelatihan. Bagian pelatihan, kata orang produksi, SDM kita itu menghasilkan produk buruk, banyak retur, oleh karena itu laba ke bagian saya kok berkurang gitu. Udah latih deh gitu, kirim pelatihan untuk pegawai-pegawai ini. Jadi cara berpikirnya harus luas itu. Jadi kalau Anda nanti ditanya untuk persoalan seperti ini di ujian akhir semester, tengah semester, atau ketika Anda wawancara kerja, jangan jawaban yang biasa-biasa aja. Jawaban yang luas, yang menggambarkan Anda memiliki wawasan yang luas tentang perusahaan. Oleh karena itu, baca majalah-majalah yang berkenaan dengan perusahaan, majalah bisnis ya. Jangan baca majalah Korea itu. Artis Korea lagi apa pentingnya? Jangan baca Felicia Tisu sekarang lagi main. Nah, urusan orang itu terserah. Mau jadi nikah kek, gak nikah kek. Wah Pak, Atta Halilintar kemarin bagus Pak, itu cendera matanya. Nggak urusan. Yang urusan kamu sekarang itu mikir gimana caranya, pinter, nanti lulus, ngerti cara ngelola keuangan, itu yang penting. Nah, saudara sekalian, kegunaan lain dari rasio selain memberikan peringatan dini adalah memberikan indikasi. Memberikan indikasi. Jadi, Anda bilang, Pak, ternyata Pak, kekuatan perusahaan kita, sesudah saya analisis, itu ternyata Pak, bukan dari
penjualan Pak, bukan dari penjualan produk. Oh ya, terus dari mana? Ternyata dari penyewaan Pak. Jadi pendapatan perusahaan kita itu banyak dari penyewaan daripada penjualan. Oh kan si manajer keuangan mikir nih, wah kalau hanya dari penyewaan, apakah itu akan berdampak jangka panjang gitu? Karena penyewaan itu walau bagaimanapun nilainya kan kecil, belum biaya pemeliharaan segala macam. Tanya ke orang, kenapa produk kita penjualannya lebih rendah daripada untuk jasa layanan penyewaan? Kira-kira begitu ya indikasi ini tuh. Jadi indikasi kekuatan dan kelemahan itu biasa tuh kalau orang menyebutnya zaman dulu tuh SWOT. Nah, itu indikasi kekuatan kelemahan keuangan perusahaan kita itu. Kemudian ada juga kegunaan analisis rasio itu membandingkan suatu angka secara relatif sehingga menghindari kesalahan penafsiran. Ingat kata saya tadi, kalau kita hanya melihat ROE kita misalkan 0,3, kemudian kita langsung menyatakan bagus atau enggak bagus, bahaya, salah. Pertama, ingat memang kita harus melakukan ini. Bandingkan data terkini dengan data historis. Kemudian data kita dengan data sektor. Data kita dengan pertumbuhan sektor. Jadi pertumbuhan kita dengan pertumbuhan sektor. Begini cara lihatnya. Kalau nggak lihat dengan cara ini, maka kemungkinan kita akan melakukan kesalahan penafsiran. Itulah gunanya analisis rasio itu. Jadi kalau kita melihat berapa keuntungan perusahaan sekarang gitu, 1 miliar tapi didapat dari hutang berapa gitu, itu mikir juga gitu. Misalkan Anda mau ngomong GDP kita berapa sekarang, wah naik Pak, GDP kita itu naik jadi sekian dolar per tahun. Ternyata itu berasal dari hutang negara sebesar 6.000 triliun. Negara kita tuh sekarang hutangnya 6.000 triliun. Ya, GDP segitu dibandingkan dengan hutang yang ada, apa bagus? Lihat dulu. Jadi hati-hati ketika mengatakan angka-angka tertentu. Rasio itu digunakan untuk mengurangi kesalahan penafsiran itu. Wah, GDP kita naik, GDP kita turun. Jangan ngomong itu dulu. Cek dulu. Itu GDP dihasilkan dari hutang berapa? GDP itu dihasilkan dari biaya pendidikan berapa misalkan. Jangan-jangan GDP-nya rendah gara-gara investasi kita di bidang pendidikan rendah. Jangan-jangan GDP kita rendah gara-gara investasi kita di bidang infrastruktur membangun jalan rendah. Perbaiki bagian yang itu. Nah, kira-kira begitu ya. Maksudnya membandingkan angka secara relatif itu untuk mengurangi kesalahan. Jadi kesimpulannya kegunaan analisis rasio itu ada 3. 1, peringatan dini. 2, mengurangi kesalahan penafsiran terhadap angka. Itu ya. Saya berharap Anda paham penjelasan saya malam ini. Sesuai janji saya, saya akan berusaha agar tidak terlalu malam. Walaupun kemudian efeknya seperti yang kemarin itu saya lihat agak takut juga. Efeknya itu adalah Anda salah paham soal analisis horizontal gitu. Saya takut juga. Tapi kita cobalah. Baik, kita uji coba jangka pendek dulu. Ya, Pak. Jadi, kalau kita mau melihat kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutang jangka panjangnya, bagusnya kita pakai analisis pakai rasio apa? Stabilitas, Pak. Rasio stabilitas. Oke, Aik. Ya, Pak. Kalau kita tahu kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang jangka pendek? Pakai likuiditas, Pak. Oke. Jane. Ya, Pak. Kalau kita ingin tahu nih, apakah itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba, tetapi labanya ingin dihitung dengan mempertimbangkan dikeluarkannya hutang.
Rasio apa yang kita gunakan tadi saya bilang? Terhadap apa Pak? Hutang. Gini, saya ulang. Kalau kita ingin menghitung kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan laba, tetapi tanpa memperhitungkan hutangnya, rasio apa yang paling tepat untuk kita teliti? Profitabilitas, Pak. Bukan. Bentar. Oh, yang itu ROA, ROE dan Iya, yang mana yang paling tepat yang mana, Jen? tanpa memperhitungkan apa tadi, Pak? Hutang. Tanpa memperhitungkan hutang. Kita ingin tahu kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tapi kita nggak mau ngitung hutang. Ganti orang. Torik Iqbal Rifai. Torik. Makanya nyalain deh kameranya biar kelihatan yang tidur sama enggak. Iya. Torik. Apa rasio yang paling tepat? Kayaknya RO. Kenapa? Ibnul Mubarak. Ibnul. Coba. Apa rasio yang paling tepat untuk kasus barusan? Apa ya, Pak ya? Merhatiin enggak? Aduh. Diperhatiin ya kalau saya ngajar ya. Hafifah. Mana Hafifah ngilang? Dela. Del. Nah, ini Fadilah udah ada. Fadilah. Dipertanggungjawabkan nilainya yang kemarin. Iya, itu. Pak. Ayo. Rasio apa yang paling tepat pada kasus ini? Efisiensi bukan, Pak? Kurangi 5 angkanya. Iya, Pak. Ya, nggak bisa ngejawab, berarti kan nggak benar. Iya. Siapa? Putri Prastiwi. Bukan Putri bapaknya. Put, rasio apa yang paling tepat, Put? Der. Aduh, kan saya udah bilang tadi ya. Kata saya tadi, kalau kita mempertimbangkan hanya kekayaan, nggak peduli asal-usul kekayaannya, maka aset yang dipertimbangkan. Maka kalau kita aset, maka return-nya return on aset. Kalau kita ingin jangan semua kekayaannya, tetapi pengen yang utang, awas Pak. Berarti ekuitas, return on ekuitas, return on equity. Paham ya? Begitupun hutang. Kalau ngutang mau mempertimbangkan aset ke seluruh kekayaan kah atau kekayaan dikurangi hutang gitu. Pak, saya nggak mau mikir hutangnya. Oke, berarti kekayaan kurangi hutang. Berarti debt on equity. Kalau seluruh kekayaan, debt on aset. Begitu ya. Saya tolong agak didengar kalau
Baik, pertanyaan terakhir. Sebelum kita closing ya. Pertanyaan terakhir buat siapa yang nyalain kameranya deh. Ayo. Biar saya bisa lihat mukanya, biar saya hafal. Siapa yang paling cocok untuk pertanyaan ini ya? Wah, kayaknya Yudi. Yud, saya mau nanya ke kamu Yud, nyalain kameranya Yud. Oke, Bapak, gimana? Kameranya mati Yud. Yud. Iya, Pak. Gimana? Kameranya mati. Gimana, Pak? Yud. Jawab pertanyaan saya sesuai dengan pertanyaannya ya. Sebutkan satu saja. Apa kegunaan analisis rasio? Untuk memperingati suatu perusahaan, Pak. Memperingatkan, memberikan ultimatum. Apa tuh? Maksudnya apa? Ya, apakah perusahaan tersebut prospek untuk masa depan? Oke, baik. Jadi Yudi paham sekarang ya gunanya ya. Jangan sampai nge-WhatsApp ke saya lagi nanya apa gunanya. Oke. Yang kedua. Sylvia. Sebutkan kegunaan yang kedua. Buat apa analisis rasio? Mengindikasi kekuatan atau kelemahan keuangan di perusahaan tersebut, Pak. Oke, betul. Berikutnya. Sadid, nyalakan kameranya di. Sadid Anwar 30. Apa itu 30? Iya kan, kalau ngomong nggak bisa, masa ngomong juga nggak bisa. Sadid, ngomong. Wah, jangan-jangan tidur dilindungi sama kamu man. Oke, Hoirul Arifah. Tadi juga nggak Hoirul Arifah ini? Iya, Pak. Oke. Bisa nyala kameranya atau kan mahram nggak boleh lihat? Izin off cam, Pak, soalnya nggak ada sinyal. Terus ini di luar gelap. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau kelihatan hantu di belakangnya kan saya jadi takut. Oke, Hoirul Arifah. Pak, ketiga. Mengurangi kesalahan penafsiran terhadap angka, Pak. Oke, itu ya. Jadi simpelnya mengurangi kesalahan penafsiran terhadap angka yang muncul dalam laporan keuangan. Jadi kalau hanya angkanya saja bisa berbahaya tuh orang salah paham gitu ya. Nada, pertanyaan terakhir kedua deh, jangan nyebut terakhir. Saya penasaran ini orang-orang. Nada, pertanyaannya apa ya? Bentar saya mikir dulu. Pertanyaannya biar agak susahan dikit. Bentar Nada ya. Oke. Nah, ada analisis rasio itu kan dilakukan dengan cara ada 3 cara tuh analisis rasio itu. Jadi sesudah melihat angkanya, dapat angkanya rasionya A, B, C itu ya. Kemudian rasio yang didapat itu dianalisis dengan cara bagaimana? Nada. Satu saja sebut. Nada, malah freezing. Nadanya kemana hilang?
Ada? Hilang ya beneran ya? Wah, berarti udah nge-WhatsApp juga ke kamu, Man. Mana? Nada mana Nada? Ah, ya udah nyala lagi. Dah. Apa yang dilakukan, Dah? Oh, bener. Jaringannya nggak bagus. Udah deh, Nada nggak kedengeran di sininya. Sarpiatun. Lihat sini, jangan ngobrol aja ke mana-mana. Iya Pak, enggak kok sendirian. Wah, barusan ngobrol sama siapa? Sama hantu? Enggak itu. Oke, Sarpiatun. Caranya bagaimana itu? Analisis rasio itu. Yang pertama aja. Itu dia membandingkan data sendiri itu Pak, apakah dia memburuk atau tidak gitu. Oke, betul. Yang kedua, saya penasaran ini. Febrian Rizky. Saya lupa, Febrian itu yang mana mukanya? Febrian? Oke, yang kedua apa caranya? Febrian? Kenapa nggak ngomong? Halo? Ini Pipit ada gambarnya. Yang kedua, Pit? Membandingkan dengan industri rata-rata, Pak. Jadi di rata-rata industrinya itu. Oke. Tumben, Pit, ada gambarnya? Iya, Pak. Tadi sinyalnya mendukung hari ini. Oh, tadi kirain udah beli HP. Udah beli HP baru. Astagfirullah. Amin. Oke, yang ketiga, Jis. Jis? Iya, Pak. Mana gambarnya, Jis? Di Parman wae, Jis. Urungkeun. Mana, Jis? Hilang. Jis, gimana, Jis? Bagaimana cara ketiga? Itu suaranya di mute itu nggak kedengeran. Oke, gimana cara ketiga? Cara ketiga gimana Pak? Soalnya tadi putus-putus banget keluar masuk terus ini juga. Ya, kamu mah, Jis. Kamu sama saya itu jarak paling deket, Jis, sama dibanding sama yang lain. Orang lain mah ada di Aceh, di mana? Kamu mah di Subang deket. Oh, Iya, Jis Pak. belajar ya, Jis ya? Ya, Pak. Oke, nah, Nafiah, yang ketiga apa caranya? Yang ketiga apa caranya? Membandingkan dengan data teman Pak, dengan data orang lain, dengan sektor lain. Apa bedanya? Kan tadi sudah tuh membandingkan dengan sektor yang Kalau tadi kan masih dalam rata-rata satu sektor. Kalau ini sektor yang lain. Bukan. Nggak tepat tuh kalimat. Arum. Gimana Arum? Perbaiki kalimatnya, Arum. Yang ketiga gimana, Arum? Membandingkan sebuah perusahaan dengan satu atau lebih perusahaan lain yang beroperasi di sektor yang sama untuk melihat bagaimana kondisi suaranya. perusahaan tersebut dibanding perusahaan lain. Putus suaranya. Ulang. Kalimat Itu kan pendeknya aja. Iya, itu kan nanti dibandingkan dengan perusahaan dengan sektor yang sama yang beroperasi di sektor yang sama. Nah, nanti dibandingkan itu kita lihat kondisi perusahaan yang kita dibanding dengan perusahaan lain yang di sektor yang sama itu nanti gimana kayak gitu, Pak. Itu makan mirip dengan yang kedua, Turum. Bukan yang coba perbaiki. Ayo. Perbaiki yuk. Kebanyakan perempuan nih kelas ini ya. Ayo gimana yuk? Halo ya, Pak. Gimana perbaiki ini? Pernyataan yang ketiga itu apa bedanya membandingkan dengan sektor itu, tapi apa bedanya? Nggak tahu. Aulia Nurul.
Aulia? Oke, perbaiki. Pernyataan nomor 3 itu apa harusnya? Wah. Udah. Sinyalnya buruk. Ganti sama sinyal yang bagus. Oke, siapa yang bisa memperbaiki deh? Ayo, kalimat yang nomor 3 harusnya apa? Siapa yang bisa? Tunjuk jari. Saya, Pak. Ayo, boleh. Gimana, Pi? Tadi kan yang di nomor 1 dia kan ini Pak, apa namanya? Membandingkan dengan perusahaan. Membandingkan dengan data historis. Nah, kita membandingkan dengan data historis perusahaan lain, Pak. Nah, gitu. Jadi yang dibandingkan adalah data historis dengan data historis gitu, nomor 3 itu. Lebih benar kalimatnya. Jadi kalimat yang panjang tadi itu kalau dipendekkan adalah membandingkan data historis perusahaan kita dengan data historis perusahaan orang lain. Sementara yang kedua itu membandingkan perusahaan kita dengan rata-rata industrinya. Jadi itu tahunnya sama gitu. Nah, kalau yang ini enggak, historis dengan historis gitu ya. Baik, saya kira bisa mengecek siapa yang paham, siapa yang tidak paham. Semoga pertemuan minggu depan itu sudah mulai hitung lagi. Nah, yang Anda sudah paham bahwa, oh Pak, tadi ternyata saya salah Pak, boleh diperbaiki nggak? Boleh. Ini perbaiki sampai nilainya paling tinggi. Tetapi nilai perbaikan paling tinggi hanya sampai 95 ya, karena tidak boleh melampaui yang nilainya tertinggi pada waktu sebelum. Jadi silakan diperbaiki untuk mendapatkan nilai A di mata kuliah saya. Memperbaikinya gampang, penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Terus yang sudah dapat nilai bagus, jangan pelit-pelit ditanya sama temen ya. Dia yang pelit itu pelit masuk neraka. Jangan pelit. Kalau ada temennya nanya, jawab apa susahnya ya. Oke, kalau ada pertanyaan nggak? Pertanyaan tentang analisis rasio? Pak, boleh diulang lagi tadi Pak yang penjelasan tentang rasio profitabilitas. Soalnya tadi kan sempat stable koneksinya. Jadi. Oke, profitabilitas itu, Jen, adalah rasio yang tujuan utamanya mengetahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, saya cariin ya. Nah, jadi bagaimana perusahaan mampu menghasilkan laba? Udah kelihatan belum, Jen? Ya, sudah, Pak. Nah, jadi bagaimana perusahaan bisa menghasilkan laba? Nah, yang paling sering dipakai itu ROE sama ROA. Paling sering dipakai. Tapi bukan berarti satu-satunya ya. Nah, bedanya ROE itu dia ingin melihat kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tapi tanpa menghitung hutangnya. Jadi hutangnya awasin. Jadi bagaimana modal pribadi pemilik perusahaan menghasilkan laba, berapa besarnya? Nah, kalau Jen ingin tahu, itu cara ngitungnya adalah pakai ROE, Return on Equity. Tapi kalau Jen mikirnya gini, pokoknya gini deh, perusahaan kekayaannya apa aja? Duit, punya saham, punya gedung, punya mesin, punya segala-galanya deh gitu. Terus ngasih uang, barang dan segalanya itu menghasilkan laba, kemampuannya berapa? Nah, ini pakai ROA. Jadi nggak peduli asal usul kekayaan itu dari mana. Kan semua kekayaan itu ada dari uang kita pribadi atau dari minjem dari orang lain. Nah, ROA itu nggak peduli sumbernya dari mana. Gitu ya. Sementara yang lain tuh nanti bisa dijelaskan secara pas latihan ya. Nanti rasio margin kotor jelas dari untuk kotor, profit margin itu ke margin labanya berapa persen, kira-kira begitu. Tetapi yang paling sering digunakan orang itu ROE sama ROA ini. Oke, ada pertanyaan lain? Baik, semua yang saya jelaskan itu saya kira sudah ada di buku saya atau buku-buku yang lain Anda boleh baca, mana saja yang Anda sempat baca. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih. Alivia udah ngantuk, udah miring-miring gitu. Kasihan sekali itu. Udah jam 21 sih, bolehlah waktunya tidur. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda dan kita semua mendapatkan keberkahan ilmu, menjadi amal ibadah buat kita semua. Terima kasih atas pertemuan yang menyenangkan ini. Mohon maaf jika membuat Anda tegang karena takut ditanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Bersama Man. Man, ini dievaluasi ya Man ya. Tadi masuk 70 orang, sekarang sisa 46. Nanti pastiin kenapa penurunannya sangat jauh begitu. Tapi karena absen itu kekuasaannya ada di tangan, saya setuju aja. Jadi bagaimana metode kamu dan penanggung jawab kelas yang lain menentukan seseorang hadir atau tidak hadir. Buat saya yang penting adil gitu aja ya. Mungkin karena dia susah masuk atau apa, saya ya gimana baiknya aja. Tapi nanti tolong diperhatikan ya Man ya, sama penanggung jawab kelas yang lain ya, 3 orang, sama Emi ya, Emi sama satu lagi siapa? Fatur atau Kiva? Saya lupa. Kiva ya lupa. Oke Kiva. Oke, cek ya, kenapa ada kehilangan mahasiswa sejumlah berapa? Banyak sekali, 34 orang. Nah, kemana tuh 34 itu? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.